Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Hidup kita ini bagaikan padang gurun kehidupan, menghadapi berbagai keadaan sulit dan tidak dapat kita kendalikan. Jika keadaan tidak dapat kita kendalikan, maka izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita, sehingga kita akan dimampukan menghadapi segala bentuk keadaan. Tuhan juga melatih kita dengan berbagai keadaan tersebut, tetapi Dia tetap memelihara dan memperhatikan kita, menyatakan apa yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan-Nya. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka bukan hanya sebagai umat pilihan-Nya, tetapi juga harta kesayangan-Nya. Ini juga berlaku bagi kita orang percaya, yang adalah Israel atau yang adalah umat pilihan Tuhan. Sebagaimana tertulis, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan ada syaratnya, yaitu harus hidup dalam ketaatan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir, lambang perbudakan dosa dan dunia. Karena itu mereka harus memiliki respon hati yang benar atas anugerah keselamatan ini dengan hidup menurut kehendak-Nya. Hidup taat mudah diucapkan, tapi tak mudah dilakukan. Karena ada harga yang harus dibayar, yaitu tidak lagi hidup sama seperti dunia. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Setelah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, kita harus hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Dan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kini tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan namanya, karena kita menjadi harta kesayangan-Nya. Jangan kecewakan Tuhan dengan ketidaktaatan kita, sebab kita ini milik kesayangan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bagi kami. Dan kami percaya demikian janji-Mu kepada kami.
Dan kami mau setia akan janji kami, setia melakukan firman Tuhan, setia berpegang pada firman Tuhan, sehingga kami menjadi milik kesayangan-Mu, harta kesayangan-Mu ya Tuhan, yang Engkau senantiasa mendukung kami, menopang kami di dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi kami dalam setiap keadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.